Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Jola Adilahaya dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bibliografi sejarah militer di Indonesia. Anggota kelompoknya itu saya sendiri, Windy Vivi Aulia, Windri Akvensi Putri FY, Alwi Rahman, Rion Al-Bukhari, Fatur Rahman, Agus Nilawati, dan Fira Amalia Yasinta. Buku-buku sejarah militer di Indonesia periode Islam dan Klasik oleh Agus Nilawati. Yang pertama yaitu buku yang berjudul Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785 sampai 1855. Penulisnya itu Peter Carey. Buku ini disusun dalam kurun sekitar 30 tahun, bertutur tentang riwayat hidup Diponegoro dengan latar pergolakan akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, ketika kekuatan imperialisme baru Eropa melanda Nusantara seperti tsunami Asia. Dengan runtut dan rinci, penulis mengungkap rahasia tokoh sejarah yang penuh teka-teki dan karisma itu. Sosok yang mengakui kelemahannya sebagai penggemar perempuan tapi juga gagah berani dan blak-blakan menghadapi kekejian kolonial, seorang pelopor kemerdekaan yang penuh paradoks. Buku yang kedua yaitu berjudul Saat Armada Besar Cina Berlayar ke Italia dan Mengorbankan Renaissance. Penulisnya itu Gavin Menzies. Buku ini menceritakan tentang perjalanan penjelajah Eropa, Florencia dan Venesia pada abad ke-15, merupakan pusat perdagangan dunia, menarik para pedagang dari segala penjuru bola bumi. Didasarkan pada penelitian bertahun-tahun, telaah sejarah yang menakjubkan ini menyatakan bahwa sebuah armada Cina, rombongan duta besar resmi Sang Kaisar, tiba di Tuscany pada 1434. Mereka disambut oleh Paus Eugenius IV di Florencia. Delegasi tersebut mempersembahkan ilmu pengetahuan yang sangat kaya di berbagai bidang seni geografi, termasuk peta dunia yang kemudian diwariskan pada Christopher Columbus dan Ferdinand Magellan, astronomi, matematika, percetakan, arsitektur, pembuatan baja, persenjataan militer, dan masih banyak lagi. Buku yang ketiga itu Jejak-Jejak Islam, Kamus Sejarah dan Peradaban Islam dari Masa ke Masa. Penulisnya itu Ahmad Rofi Usmani. Buku ini menjelaskan tentang jejak-jejak Islam yang membentang selama 15 abad telah melahirkan peradaban yang sangat kaya di seluruh penjuru dunia, mulai dari sistem pemerintahan, ilmu pengetahuan hingga arsitektur klasik bernilai tinggi. Selanjutnya adalah buku Kelahiran, Perkembangan, dan Masa Keemasan Periode Islam. Penulisnya itu Munir Subarman. Buku ini berisikan panorama sejarah Islam dilihat sebagai sejarah eksternal Islam belaka, sejarah tahun-tahun penting, tanggal-tanggal peperangan, dan sejenisnya. Belakangan, para sejarawan berusaha memahami institusi-institusi dan gerakan-gerakan Islam tertentu dengan memandangnya dalam konteks latar belakang sejarah ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya adalah buku 328 Pala Batalion The United Stories Indonesia Legendary Paratroopers. Buku ini menceritakan tentang perjalanan seorang pimpinan TNI Uniflino 328 untuk menjadi salah satu mutiara dalam organisasi TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya, karena prestasi-prestasi yang ditorekannya dan keberhasilan dalam setiap melaksanakan tugas negara. Selanjutnya adalah buku-buku sejarah militer di Indonesia periode Inggris oleh Rion Al-Bukhari. Buku yang pertama itu berjudul Raffles dan Invasi Inggris ke Jawa. Penulisnya adalah Tim Hannigan. Buku ini berisikan, mungkin lebih baik kalau kita dijajah Inggris bukan Belanda, kata beberapa orang Indonesia. Namun Indonesia pernah dijajah Inggris antara tahun 1811 dan 1816 ketika negeri Belanda diduduki Napoleon. Inggris melakukan invasi dan merebut Jawa dari Belanda. Selama 5 tahun, Jawa diperintah oleh seorang tokoh yang dampak masa kekuasaannya terus terasa hingga ratusan tahun kemudian. Selanjutnya adalah buku yang berjudul Inggris di Jawa tahun 1811 sampai 1816. Pengarangnya itu Peter Carey.
Buku ini berisikan masa pendudukan Inggris yang singkat di Jawa pada tahun 1811 hingga tahun 1816 di akhir Perang Napoleon, merupakan titik penting dalam sejarah modern Indonesia. Untuk pertama kali, pemerintah kolonial mempunyai cukup aset militer untuk menaklukkan raja-raja bumi yang sebelumnya meraih daulat yang signifikan. Kekuasaan Eropa yang mutlak ini pun didukung oleh politik kolonial baru berupa pajak, tanah, hukum Eropa, dan sistem sentralisasi pemerintah. Terjadilah pergeseran mendasar dalam hubungan politik antara pemerintah Eropa di Batavia dan kekuasaan lokal di pedalaman Jawa. Selanjutnya adalah buku yang berjudul Nusantara Semasa Raffles, Catatan dan Laporan Perjalanan. Penulisnya Annabel T. Gallop. Buku ini menceritakan selepas penjabat Letnan Gubernur di Jawa tahun 1811 sampai 1816 dan menulis buku ensiklopedia The History of Java. Sir Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai Letnan Gubernur Bengkulu di Sumatera, Letnan Gubernur Pos Dagang Britania Kecil di Bengkulu. Sir Thomas, gelar itu diberikan kepadanya sebagai hiburan atas kecaman para direktur perusahaan India Timur. Selanjutnya adalah buku yang berjudul Bung Tomo, Surabaya di tahun 45. Pengarangnya Tim Buku Tempo. Kisah tentang Bung Tomo adalah jilid kelima dari seri tokoh militer yang diangkat dari liputan khusus majalah berita mingguan Tempo November 2015. Buku ini mengupas, menguak, dan membongkar mitos dan berbagai sisi kehidupan para perwira militer yang dinilai mengubah sejarah. Selanjutnya adalah buku Gyugun Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera, pengarang Mustika Zat. Buku ini menganalisis peran yang dimainkan oleh para mantan Gyugun di Sumatera dalam perjalanan sejarah Indonesia, utamanya sejarah militer Indonesia. Kajian yang menunjukkan keanekaragaman tradisi dan profesi militer di Indonesia ini juga dipergunakan untuk menelaah peran kedudukan dan profesionalisme militer Indonesia sekarang ini. Selanjutnya adalah buku Masa Kolonial Belanda oleh Vira Amalia Yasinta. Yang pertama yaitu buku Zaman Bergerak di Hindia Belanda, Mosaik Bacaan Kaum Pergerakan Tempo Dulu. Penulisnya itu R.A. Sito Sondari dan kawan-kawan. Ulasan buku ini adalah konsep kolonialisme Hindia Belanda yang dimulai abad ke-19 disiapkan oleh Herman Willem Daendels untuk mempertegas pengelolaan wilayah koloni yang sebelumnya hanya merupakan mitra perdagangan VOC. Saat itu pula struktur masyarakat kapitalistik terbentuk, didirikan lembaga keuangan NHM pada 1824 dan Javaanse Bank pada 1825. Selanjutnya adalah buku yang berjudul Konflik Bersejarah Runtuhnya Hindia Belanda, penulis Nino Oxtorino. Buku ini berisikan mengenai impian Belanda untuk tetap menguasai negeri yang disebut sebagai Untaian Zambut di Katulistiwa. Ini musnah untuk selamanya. Di luar dugaan, putra-putra Nippon berhasil meraih kemenangan atas bangsa-bangsa barat di Asia Pasifik, termasuk Indonesia ketika Perang Asia Timur Raya dikobarkannya. Selanjutnya adalah buku yang berjudul Serdadu Belanda di Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Penulisnya adalah Gord Oostindie. Ulasannya, meskipun Belanda berbagi sejarah kolonial yang panjang dengan Indonesia, namun periode 1945 sampai 1949 menjadi episode sejarah yang paling panas dan emosional di Belanda juga di Indonesia, dan hingga saat ini masih menjadi perdebatan akademik maupun politis di sana. Selanjutnya adalah buku yang berjudul Pribumi Jadi Letnan Kenil, penulis Patrick Mantasi. Buku ini berceritakan tentang pemerintah kolonial Belanda telah memiliki satuan prajurit sewaan yang terdiri dari prajurit terlatih Eropa dan warga pribumi sejak sebelum tahun 1800-an. Ribuan tentara gabungan ini bertugas untuk memukul perlawanan-perlawanan lokal di berbagai wilayah. Selanjutnya adalah buku yang berjudul Negara Kolonial dalam Baju Orde Baru. Penulisnya adalah B.R.O.G. Anderson. Ulasan buku ini yaitu dengan mengandalkan kekuatan militernya sendiri, yaitu Koninklijke Nederlands Indisch Leger, atau yang selanjutnya disingkat KENIL. Negara kolonial berhasil mencanangkan Rust and Orde atau ketentraman dan ketertiban, atau di dalam istilah sekarang Kamtib, keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah yang dikuasainya.
Selanjutnya adalah buku-buku sejarah militer di Indonesia masa Jepang oleh Jola Adilahaya. Yang pertama yaitu buku berjudul Nusantara Membara Heiho. Barisan Pejuang Indonesia yang Terlupakan, penulis Nino Oktorino. Buku ini menggambarkan bagaimana perjuangan pemuda yang bergabung dalam Heiho bagi negeri ini. Meskipun mereka dididik oleh penjajah Jepang, namun nilai kebangsaan tidak padam. Selanjutnya buku Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal oleh Koni Rahakundini. Di dalam buku ini terdapat pembahasan setelah Jepang mengalahkan Belanda, Jepang mulai menguasai Indonesia. Militer Jepang sebagai penguasa baru selanjutnya menetapkan sistem pertahanannya sendiri untuk menjaga wilayah jajahannya. Selanjutnya buku Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia tahun 1926 sampai 1998, penulis Audrey Kahin. Di dalam buku ini terdapat pembahasan pemerintahan Jepang mengeluarkan kebijakan pada tanggal 29 Juni 1943 untuk membentuk tentara sukarela di Jawa, Sumatera, Kalimantan Utara, dan Malaya untuk membantu bala tentara Jepang mempertahankan kawasan dari serangan balasan tentara sekutu. Selanjutnya buku Pendudukan Jepang di Indonesia oleh Amelia F. Di dalam buku ini terdapat pembahasan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Setelah Jepang menguasai Indonesia, maka pemerintah Jepang di Indonesia dipegang oleh Angkatan Darat Rikugun dan Angkatan Laut Kaigun. Selanjutnya buku Indonesia di Masa Pendudukan Jepang oleh Tempo Publishing. Dalam buku ini dituliskan bahwa selama pendudukan militer Jepang di Indonesia, orang-orang Indonesia memperoleh keterampilan khusus di bidang militer. Jepang memberi kesempatan luas untuk latihan militer dasar dalam berbagai badan semi militer. Selanjutnya buku Masa Awal Kemerdekaan oleh Windri Akvensi. Yang pertama buku Sarwo Edi dan Peristiwa 1963 seri Tempo, pengarang tim buku Tempo. Rangkaian peristiwa sepanjang 1965 sampai 1966, pembubaran komunis Indonesia dan pergantian presiden melambungkan nama Sarwo Edi Wibowo sekaligus menjadi titik balik perjalanan hidupnya. Selanjutnya buku Surabaya 1945 Sakral Tanahku oleh Frank Palmos. Buku ini mengungkap sejarah lengkap tegak berdirinya Republik Indonesia di tahun 1945 melalui kesaksian para pelaku sejarah, detail-detail perjuangan, pengorbanan para pejuang, dan taktik mereka dalam mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya adalah buku Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Kodam 5 Jaya, Pengawal Penyelamat Ibu Kota Republik Indonesia. Buku ini menceritakan TNI pada masa awal tahun 1945, bagaimana para Kodam menjaga dan menyelamatkan ibu kota Jakarta dan sekitarnya, termasuk Tangerang dan Bekasi. Selanjutnya buku Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia oleh Batara R. Hutagalung. Buku ini menceritakan Serangan Umum 1 Maret 1949 yang merupakan serangan-serangan lain yang dilancarkan TNI di Jawa Tengah tidak bisa dipandang sebagai serangan yang berdiri sendiri. Selanjutnya adalah buku Laskar Rakyat Tamiang dalam Membela Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Wilayah Tamiang tahun 1945 sampai dengan 1950 oleh Ihsan Nurdin S. Buku ini bercerita tentang kesiapsiagaan militer Jepang di Kuala Simpang. Saudara Samsudin Siregar menggarap bendera merah putih yang dijahit dengan tangannya sendiri dari pusat kota Kuala Simpang menuju lapangan bola Kuala dan mendapat sambutan lain dari komplek Lamang Minyak Rantau. Proklamasi upacara dilaksanakan setelah diadakan rapat pada tanggal 9 September 1949. Selanjutnya buku-buku sejarah militer di Indonesia masa Orde Lama oleh Fathur Rahman. Yang pertama itu buku Politik Militer Indonesia tahun 1949 sampai 1967 oleh ULF Sundasen. Buku ini menelusuri masalah perkembangan hubungan sipil
militer yang semakin buruk sejak 1945, ketika pertama kali terjadi perselisihan pemimpin sipil dan militer hingga 1967. Pada waktu Presiden Soekarno digantikan oleh Jenderal Soeharto. Selanjutnya, buku Militer dan Politik di Indonesia oleh Harold A. Cronch. Dalam buku ini berbicara tentang etos komersial yang menjalar di kalangan perwira Angkatan Darat. Yates secara sepihak telah berkesimpulan bahwa masuknya modal luar negeri serta pembangunan ekonomi dan stabilitas politik di masa Orde Baru telah memungkinkan Angkatan Darat untuk mengumpulkan dana guna membiayai operasi-operasi sendiri dan memberikan kepuasan-kepuasan material pada para perwira melalui kegiatan pribadi masing-masing. Selanjutnya, buku Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966 oleh Yahya A. Muhaimin. Buku ini diangkat dari skripsi terbaik UGM yang menceritakan sejak era reformasi dicanangkan pada tahun 1998 tampak suatu perubahan masyarakat yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, buku Sejarah Tentara oleh Patrick Matanasi. Dalam sejarahnya, ketika masih menjadi kolonel semasa Hindia Belanda, tentara bukanlah profesi yang terhormat. Profesi ini cuma profesi hina yang di dalamnya berisi orang-orang melarikan diri karena menjadi pelarian militer. Misalnya buku Negara Intel dan Ketakutan oleh Alexandra Retno-Wulan. Buku ini merupakan kumpulan karya para aktivis gerakan masyarakat sipil yang menyuarakan kepedulian dan kegelisahannya tentang sifat omnipresence di intelijen Indonesia. Selanjutnya, buku Militer di Indonesia Masa Orde Baru oleh Arwi Rahman. Yang pertama, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru Soeharto di balik peristiwa 27 Juli, penulis Ikrar Nusa Bakti, merupakan buku kelima dari seri kajian tentang militer dan politik di Indonesia. Buku ini berupaya menguak lembaran hitam perilaku represif ABRI tentang kelompok masyarakat sipil pada masa rezim Orde Baru. Selanjutnya, buku Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto oleh Salim Said. Buku ini mencatat kasus-kasus yang menunjukkan bagaimana cara Soeharto menguasai tentara. Selanjutnya, buku Sejarah TNI AD 1945-1973. Peranan TNI AD dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam buku ini terdapat pembahasan mengenai sejarah militer, lebih tepatnya peran Angkatan Darat dalam mengatasi permasalahan. Selanjutnya, Cendekiawan dan Kekuasaan pada Masa Orde Baru oleh Dalil Dakidal. Buku ini secara garis besar menceritakan tentang cendekiawan dan kekuasaan pada Orde Baru. Namun ada juga yang menceritakan tentang militer pada periode ini yang lebih kita kenal dengan ABRI. Selanjutnya, buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 oleh MC Reflex. Walaupun cukup banyak tema yang dibahas dalam buku ini, namun mengenai tema sejarah militer pada Orde Baru cukup banyak dibahas di dalam buku ini. Selanjutnya, buku Sejarah Militer di Indonesia Masa Reformasi oleh Windy Vivi Aulia. Yang pertama, Reformasi TNI, Pola Profesionalitas dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat. Dalam buku ini membahas tentang apa yang terjadi pada masa lalu dalam kehidupan nasional merupakan tanggung jawab ABRI. Selanjutnya, buku Demilitarisasi Tentara Pasang Surut Politik Militer 1945-2004 oleh Abdul Fattah. Buku ini menjelaskan paradigma baru TNI dengan reformasi internalnya dan pengaruhnya. Selanjutnya, buku Pahlawan dan Pecundang Militer dalam Novel-Novel Indonesia oleh Aprinus Salam dan kawan-kawan, menjelaskan militer yang memberontak komunis, militer juga yang mencerdaskan warga desa, militer meningkatkan peradaban, dan lainnya. Selanjutnya, buku Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal oleh Koni Rahakundini Bakri, membahas tentang pertahanan negara yaitu TNI dengan profesionalisme militer dan pengakuan elit sipil pada kewenangan dan otonom militer. Selanjutnya, buku Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto oleh Salim Said, menjelaskan sebagaimana Soeharto yang menguasai tentara. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.